الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين، guru-guru yang saya hormati, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita yang hadir pada pagi hari ini, Ustaz Muhammad Rafiq, juga Ustaz Ahmad Zarkasi, yang hadir, Ustaz Hidayatul Rahman, Allah hadir, Ketua Majelis Ta'lim Arafah, Ustaz Ahmad Haji Guna, saya hormati, LMK kita, Bapak Wawan yang saya hormati, RW yang saya hormati, mudah-mudahan sehat. Ketua DMI kita, Ketua DMI nanti yang sering sawah, Bapak Berzak yang saya hormati, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau nggak jelas nanti saya ngomong banyak, nggak jelas. Bapak Ketua dan pengurus musala masjid yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Arafah, yang saya hormati Bapak-bapak dan saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, berkah umur kita, berkah juga segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, badan kita sehat, harta kita, keluarga kita, kemudian mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan semangat kita, keaktifan kita untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini. Semoga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Allah alaihi wasallam. Jamaah kuliah subuh Arafah yang saya hormati, saya akan sedikit membacakan apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang mengungkap tentang Isra Mi'raj. Isra diungkap dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj ada penjelasannya di Al-Quran Mi'raj.
Tidak ada ya. Mi'raj itu ada dijelaskan tetapi tidak secara langsung, yaitu di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 13. Allah jelaskan dalam surat Al-Isra. Bapak dan saudara sekalian, saya kira sudah hafal, saya yakin sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Suara pagi masih serak-serak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya menjelaskan tentang Isra Mi'raj dengan kalimat Subhanalladzi. Maha suci Allah, yang maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yaitu atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang saya berikan berkah di sekitar Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, Allah berikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, dengan diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, super cepat, untuk supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang pertama, dengan dilaksanakannya Isra Mi'raj secara cepat, itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Dan orang-orang yang imannya tipis, tentu mereka tidak beriman, kecuali orang-orang yang imannya tebal, imannya kuat, seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar diberikan titel As-Siddiq karena membenarkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sebagian malam sebelum matahari terbit, Rasulullah sudah sampai di Makkah lagi. Selain itu, Allah perlihatkan peristiwa-peristiwa dalam perjalanannya, bermacam-macam peristiwa yang itu menggambarkan umatnya. Baik itu gambaran umat-umat
yang baik maupun yang buruk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra dan Mi'raj. Jamaah rahimakumullah. Maka saya tidak ingin ceramah. Saya ingin membacakan hadis-hadis yang menjadi tafsir dari surah Al-Isra ayat 1. Supaya kita mendapatkan informasi yang valid tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Ibnu Katsir beliau mengatakan qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari haddatsani Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Sulaiman wa Ibnu Bilal an Syarik bin Abdullah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah innahu ja'atu thalathatu nafar qabla an yuha ilayhi wa huwa na'imun fil masjid faqala awwaluhum ayyuhum huwa faqala awsatuhum huwa khairuhum faqala akhiruhum khudhu khairahum fakanat tilka al-laylah falam yarawhum hatta ataw laylata ukhra lima yara qalbu wa tanamu ainu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkatnya dalam hadis ini disebutkan pada waktu mau melaksanakan atau diperjalankan oleh Allah di dalam malam itu untuk Isra, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Kemudian ketika Rasulullah tidur, datanglah di situ kemudian dua malaikat. Dua malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Rasulullah tidur, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Bima yara qalbuhu wa tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu wa kadzalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Begitu juga para nabi, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Dalam yukallimu hatta ihtamalu fawda'u inda bi'ri Zamzam. Kemudian dibawahlah Rasulullah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail di dekat sumur Zamzam. Disitulah malaikat Jibril dan malaikat Mikail melakukan operasi bedah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa Jibril ma baina nahrihi ila labbatihi hatta faragha min sadrihi wa jawfihi faghasalahu min ma'i Zamzam. Kemudian setelah dibedah, dibasuhlah dada Rasulullah dengan air Zamzam biadihi hatta anqa jawfahu, sehingga membersihkan bagian dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma utiya bitasdin min dhahabin fihi thawrun min dhahab mahsuwin imanan wa hikmah. Kemudian dibawalah di situ satu nampan. Ini operasi gaib ya. Operasi gaib malaikat Jibril. Bukan operasi bedah gaib yang ada di Sukabumi, bukan. Ada pernah operasi gaib bedah di Sukabumi? Ya,
Pulang dari sana sakit lagi. Tsumma utiya bitastin min dhahab. Setelah selesai operasi bedah di bedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisilah, dibersihkan, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan pembedahan berapa kali? 2 kali atau 3 kali? 2 kali ya. 2 kali. Pada waktu pada waktu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah juga dilakukan pembedahan. Pembedahan bukan berarti menyucikan seperti kita karena ada kotoran, bukan. Dibedah untuk supaya kesiapan Rasulullah untuk menjadi nabi dan kesiapan Rasulullah di dalam perjalanan Isra Mi'raj untuk lebih meneguhkan kenabiannya dan tentu menerima sesuatu yang amat berat. Apa itu sesuatu yang amat berat? Yaitu sholat. Karena mau bertemu dengan Allah, itu yang paling pertama, yang utama. Ingin bertemu Allah, maka dipersiapkan batinnya. Karena ingin bermunajat langsung kepada Allah dan menerima perintah sholat, maka dipersiapkan batinnya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita ingin betul-betul bertemu dengan Allah di dalam sholat, maka jangan cuman kemudian terapiak kerupuk kita mau berangkat ke masjid ke musola. Kita harus pantang dulu, fokus. Sebelum melangkah dari rumah, fokus. Niat saya apa nih? Harus bersihkan hati kita. Bersihkan jiwa kita. Kita berangkat ke Baitul Khair, niatnya untuk apa nih? Untuk taklim, apa untuk ingin dipuji sama pengurus Majelis Taklim Arafah, atau untuk apa? Karena pastinya setan operasi juga. Operasi setan itu operasi senyap. Gak bilang-bilang. Kamu berangkat silahkan, jangan kamu gak berangkat, kata setan. Tapi niat kamu jangan karena Allah. Berangkat. Kalau nggak berangkat, malu kamu sama pengurus Majelis Taklim Arafah. Kata setan begitu. Iya ya, saya nggak enak. Dijawab sama dia. Jawabin setan. Nggak enak saya. Kalau nggak berangkat, nanti dikatain tumben-tumben nanti sama pengurus Majelis Taklim Arafah. Nah ini. Jadi fadaraba baban, kemudian selanjutnya yakni uruqaha tsumma atbaqahu, kemudian ditutup, tsumma araja bihi ila sama'id dunya fadaraba baban min abwabiha. Ini singkatnya begitu. Ya, setelah ditutup, sebetulnya ini kan Isra dulu ya, tapi di dalam hadis ini tsumma atbaqahu, kemudian setelah ditutup, tsumma araja bihi ila sama, kemudian naik ke langit. Nah, ini singkat katanya begitu. Padahal operasinya dilaksanakan di mana? Di dekat di bawah Ka'bah, di samping Ka'bah. Kan mesti harus Isra dulu. Isra dulu ke Masjidil Aqsa. Setelah di sana, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama para nabi, imamin para nabi. Maka itu diabadikan di dalam tarhim, ya kan? Dalam tarhim itu diabadikan. Gimana? Kalimatnya gimana kalau dalam tarhim? Ya man asra
بمحرابك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام. Nah, gitu. وتقدمت للصلاة. Terus siapa yang hafal? Kemudian engkau melaksanakan salat, kemudian para nabi menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. Gimana salatnya? Para nabi udah pada wafat. Betul. Para nabi udah pada wafat. Kalau nabi masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup, tapi salat berjamaah bersama para nabi. Nah, itu di Masjidil Aqsa. Kemudian baru Mi'raj. Ya kan? Di sini dikatakan fadaraba baban min abwabiha. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha melalui langit satu persatu. Ada di sini disebutkan, ya kan? Banadau ahlus sama, begitu naik langit pertama dipanggil, man hadza? Siapa ini? Malaikat Jibril ditanya sama penghuni langit pertama. Malaikat Jibril mengatakan, faqala Jibril, qalu wa man ma'ak? Faqala Jibril. Jadi malaikat Jibril ditanya, siapa kamu? Jibril. Jawab Jibril. Ya, yang ditanya Jibril. Siapa kamu? Jibril jawab, Jibril. Qalu wa man ma'ak? Kemudian mereka bertanya, kamu dengan siapa? Qala ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa qad bu'itha ilaih. Mereka bertanya, apakah mereka diutus? Qala na'am, ya. Qalu famarhaban bihi wa ahla. Maka mereka menyambut, marhaban ahlan wa sahlan. Yastabshiru bi ahlus sama. La ya'lamu ahlus sama'i bima yuridullahu fil ardi hatta yu'alimuhum. Jadi penduduk langit tidak tahu, la ya'lamu ahlus sama, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa Rasulullah kemudian naik ke langit-langit itu, langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Penduduk langit tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Wajata bis sama'id dunya Adam, kemudian ketemu di langit pertama Nabi Adam. Singkat katanya begitu ya. Tapi ini ada diriwayatkan di sini. Yang pertama, langit pertama ada Nabi Adam. Di sini disebutkan fasallama alaihi wa radda alaihi Adam faqala marhaban wa ahlan bibni ni'mal ibnu anta. Kata Nabi Adam, marhaban ahlan, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam, ni'mal ibnu, sebaik-baiknya anak, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Fa idza huwa fis sama'id dunya binahraini. Disebutkan di dalam langit dunia itu ada dua sungai, binahrain yattaridan. Wa qala ma hadzal nahran ya Jibril. Maka kemudian ditanyakan, ini ada dua sungai wahai Jibril. Dua sungai ini apa? Qala hadzal Nil wal Furat unsurhuma. Ini adalah sungai Nil. Sungai Nil di mana? Mesir ya. Wal Furat. Sungai Furat di mana? Irak ya. Irak. Unsuruhuma, itu unsurnya. Jadi biangnya, kalau kalau sungai itu ada
Hulu ada hilir. Hulunya itu di sana. Unsur. Istilahnya hulu, tapi hulu tidak seperti hulu sungai biasa. Jadi unsur-unsurnya di situ. Unsur-unsurnya itu ada di langit dunia. Tsumma madha bi bisamai fa idza huwa binahrin akhar alaihi qasrun min lu'lu' wa zabarjad. فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا جبريل قال هذا الكوثر. Itu jalan-jalan di langit dunia, di situ ada ketemu sungai lagi. Maka ditanyakan, ini apa ini ya Jibril? Kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril menjawab, hadzal kautsar. Ini adalah telaga Kautsar. Alladzi khaba'ahu laka rabbuk. Inilah yang diumpetin oleh Allah, yang akan disediakan oleh Allah nanti di surga. Khaba'ahu laka rabbuk. Tsumma 'araja bihi ila sama'i tsaniyah. Kemudian setelah itu naik ke langit kedua. Wa qalatil malaikatu lahu mithla ma qalat lahul malaikatul ula. Kemudian para malaikat penduduk langit sama bertanyanya dengan pertanyaan yang disampaikan di langit pertama tadi. Pertanyaan yang di langit kedua sama. Siapa ini? Jibril. Jibril, dengan siapa kamu datang? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau diutus ke sini? Ya, diutus. Maka kemudian disambut, marhaban, ahlan. Qala Jibril, marhaban bihi wa ala. Tsumma bihi. Kemudian di sini tidak ada cerita, ya. Tidak ada cerita seperti langit yang pertama. Kemudian naik ke langit ketiga. Langit kedua ketemu dengan siapa? Langit kedua ketemu dengan dua nabi. Nabi Isa dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, kemudian langit ketiga ketemu dengan siapa? Tsumma 'araja bihi ila sama'is tsalitsah fa qalu lahu mithla ma qalatil ula wa tsaniyah. Ya. Langit ketiga ketemu dengan siapa? Langit ketiga. Siapa yang tahu? Langit ketiga ketemu dengan siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Biar nggak ngantuk ini. Ini ngaji Isra Mi'raj beneran ini. Bukan ceramah. Jadi saya bacakan hadisnya ini. Kalau ceramah kan apa asa keluar. Ya kan? Jadi langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi siapa? Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Hatta balagha Musa fahtabasa Musa faqala. Nah, begitu sampai langit ketujuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang menghadap ke Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai atau diperjalankan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Bapak tahu nggak Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha tahu? Nggak tahu ya. Memang itu gaib. Jadi kita nggak tahu. Kalau Pak Muntaha tahu. Pak Muntaha. Sampailah ke Sidratul Muntaha dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Allah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerima perintah sholat 50 kali waktu. Khamsina sholatan kulla yawmin wa layl. Ahida ilayya. Faqala ya Muhammad madza ahida ilaik. Begitu ya Rasulullah menerima perintah 50 kali sholat sehari semalam. Kalau 50 kali waktu sehari semalam gimana tuh? Nggak ngapa-ngapain ya. Sholat aja itu. Ya. Ya enggak juga sih. Kalau sholat tarawihnya orang di sono itu, itu Blitar 7 menit. Tapi itu sholat-sholatan itu. Kenapa sholat-sholatan? Ya karena sholatnya nggak pakai tomaninah. Kan berarti sholat-sholatan, bukan sholat beneran. Kenapa saya katakan begitu? Ya Rasulullah pernah juga menegur orang yang menghadap kepada Rasulullah. Selesai sholat ditegur. Sholatlah, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya gak tomakni. Maka sholat itu mesti tomakninah. Kalau sholatnya 7 menit begitu, gimana tuh? Inna ummataka la tastati'u dzalik. Begitu menerima sholat 50 kali waktu sehari semalam, bertemulah dengan Nabi Musa. Ya mungkin ketemu juga Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim di langit yang ke-7 ya. Cuman Nabi Ibrahim gak komen apa-apa. Nabi Musa nih yang apa tuh? Sentimen. Bukan sentimen. Sebetulnya kepo, dibilang kepo ya. Kepo juga, tapi kepo yang baik ya. Kelihatannya kamu menerima apa dari Allah wahai Nabi Muhammad? Saya menerima perintah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Umatmu gak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali waktu sehari semalam wahai Muhammad. Inna ummataka la tastati'u dzalik. Farji falyukhawif anka rabbuka wa anhum. Baliklah, minta diskon, minta keringanan kepada Allah. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Begitu diomongin Nabi Musa begitu, Nabi Muhammad melirik malaikat Jibril. Nah, lihat malaikat Jibril. Karena istasyiru fi dzalika fa'asyarahu. Jadi memang apa yang disampaikan Nabi Musa ini kayaknya benar juga nih gitu. Maka Rasulullah melirik malaikat Jibril. Gimana Jibril? Kita balik. Tuhan lagi. Maka Rasulullah menghadap kepada Allah. Ya Rabb, khaffif anna. Fa inna ummati la tastati'u hadha ya Allah. Berikan keringanan ya Allah. 50 kali waktu itu enggak mampu umatku kata Allah, kata Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tastati'u. Wada' anhu 10 salawat. Enggak langsung sekali jadi, enggak. Pertama didiskon 10 waktu. Menjadi berapa? Masih 40. 10 salawat itu maraja'a Musa fahtabasahu. Begitu balik ketemu Nabi Musa lagi. Ditahan lagi sama Nabi Musa. Ya. Faqala ya Muhammad wallahi laqad rawatu bani Israil. Hatta sarat ila 5 salawat. Ya bolak-balik seperti itu sampailah menjadi 5 salat. Ditahan lagi sama Nabi Musa. Fahtabasahu thumma raja'a ila Musa fahtabasahu falam yazal yaruddu Musa ila rabbi hatta sarat ila 5 salawat. Thumma fahtabasahu Musa indal 5 faqala ya Muhammad wallahi sudah 5 waktu itu masih Nabi Musa itu masih enggak terima.
Wallahi, demi Allah, wahai Muhammad, laqad rawattu bani Israil qaumi ala adna min hadza. Saya sudah rayu umatku untuk melaksanakan ibadah yang lebih ringan daripada sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Fada'ufu fataraku. Mereka masih meninggalkan ibadah. Wa ummatuka ad'afu adsadan wa quluban wa abdaran wa absaran wa asma'an. Umatmu itu lemah. Lemah jasadnya, hatinya, badannya, penglihatannya, pendengarannya. Warji fal yukhaffif. Sudah balik lagi. Minta diskon lagi. Sudah 5 waktu masih disuruh Nabi Musa untuk balik lagi, minta diskon lagi. Kullu dzalika yaltafitu Nabi sallallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril. Diyushiru alaihi wa la yakrahu dzalika Jibril. Farafa'a 'inda al-khamisa faqala ya Rabbi inna ummati du'afa asadum qulubum asma'um aswarum wa abdanum fakhafif 'anna. Faqala al-Jabbar tabaraka wa ta'ala. Jadi sudah 5 waktu masih disuruh menghadap Allah oleh Nabi Musa, menghadaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan matur kepada Allah, ya Allah, umatku du'afa, umatku lemah, jasadnya, badannya kecil-kecil, ukurannya kayak saya kecil. Wa qulubuhum juga lemah, hatinya lemah, pendengarannya, penglihatannya, badannya. Apa yang disampaikan Nabi Musa persis disampaikan juga oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khaffif 'anna, maka berikanlah keringanan. Maka apa jawab Allah? Faqala al-Jabbaru tabaraka wa ta'ala ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjawab atas permohonan Nabi Muhammad untuk diberikan keringanan. Allah menjawab, wahai Muhammad, labbaik wa sa'daik. Iya wahai Muhammad. Qala innahu la yubaddal qawla dayya kama faradtu 'alaika fi ummil kitab. Jadi itu sebetulnya sudah ketetapan. Kata Allah, sudah ketetapan. Sudah gak bisa dirubah lagi. Sudah gak bisa diskon lagi. Jadi bolak-baliknya Nabi Muhammad itu sebetulnya semuanya itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dari mulai 50 kali waktu itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Itu pelajaran buat kita betapa Rasulullah sebagai pemimpin memperjuangkan nasib umatnya. Jadi kata Allah itu sudah ketentuan wahai Muhammad. 5 waktu itu sudah ketentuan. Kama faradtu 'alaika fi ummil kitab. Fa kullu hasanatin bi'ashri amsalha. Maka setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Maka dengan dilipat gandakannya 10, 5 kali 10 berapa? 50. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Itu disebutkan dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati," siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan karena dilipat gandakan. Falahu 'ashru amsalha. Tapi kalau orang melakukan satu keburukan, dia akan dibalas satu kebaikan dibalas 10.
Satu keburukan dibalas satu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaupun 5 waktu wahai Muhammad, tapi itu sama dengan 50 waktu karena satu dilipat gandakan menjadi 10. Wa ya khamsun alaik. Wa ya khamsun alaik faraja'a ila Musa faqala kaifa fa'alta. Terus Rasulullah pulang lagi ketemu Nabi Musa. Ditanya lagi sama Nabi Musa, apa yang kamu lakukan wahai Muhammad? Fa'anna a'tana bikulli hasanatin asyra amthaliha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kita. Apa keringanannya? Bukan dikurangi lagi menjadi 3, menjadi 2, bukan. Tapi Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Khaffafa 'anna a'tana bikulli hasanatin asyra amthaliha. Qala Musa qad wallahi rawattu bani Israil ala ajla min dzalika fataraku. Farji' ila rabbik. Masih juga disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Ini kalau riwayatnya di sini begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, qad wallahi istahyaitu min rabbi. Sudah cukup ya Musa, saya malu sama Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma ikhtulifa ilaihi. Fahbit bismillah. Ya, wallahi istahyaitu min rabbi azza wa jalla mimma akhtalifu ilaihi. Qal, sudah dijawab Rasulullah begitu, saya malu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya udah, turunlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan umatmu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kata Nabi Musa. Qala wa qala Aisyah bin Mas'ud bi Hurairah fi hamdi hadhihi al-ayat ala ru'yati Jibril as-sahih. Wa hadha alladhi qalahu al-Baiki. Inilah yang disarikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir yang memang riwayatnya banyak. Jadi itu disarikan melalui riwayat-riwayat yang sangat banyak. Ya. Wa fa'ina abadan qala ya Rasulullah hal ra'aita rabbak qala nurun anna ara. Wa fi riwayatin ra'aitu nuran. Abu Dzar, sahabat Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu melihat Allah? Apa jawab Rasulullah? Nurun anna arahu. Cahaya. Cahaya. Sama dengan di surat An-Nur. Ayatnya berapa itu? Hah? 35. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Allah itu. Allah bukan berarti cahaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hamba. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tsumma dana fatadalla innama huwa Jibril alaihi salam kama thabata dzalika fi sahihain. Dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi tentu perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak pelajaran Rasulullah. Maka banyaknya Rasulullah mendapatkan pelajaran, tentu kita juga harus mendapatkan banyak pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Mulai dari perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Jadi perjalanan ini perjalanan spiritual yang diperintahkan Allah. Maka kita mesti sering-sering berjalan. Jangan di rumah aja. Mesti sering-sering berjalan. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang kita lewati. Dan itu perintah Al-Quran. Afalam yasiru, fasiru. Banyak ayat-ayat memerintahkan kita untuk jalan-jalan. Udah jalan-jalan belum? Hah? Jangan di rumah aja, jalan-jalan. Jalan-jalan kayak ke Puncak, kemana, ke Bandung sana. Jalan-jalan. Atau ke Mekah sana. Atau ke
Abu Dhabi saja. Diperintahkan afalam yasiru. Perjalanan itu bisa membuai positif, negatif tergantung manusianya. Kita ambil positifnya. Afalam yasiru. Dengan perjalanan maka hati kita menjadi cerdas. Hati kita tidak buta. Kalau kita nggak mengambil pelajaran begitu, bisa jadi hati kita buta. Na'udzubillah min. Nah, kemudian setelah kita berjalan, lalu kita, ya, ibarat kata kita mengambil pengalaman spiritual. Setelah pengalaman spiritual, kita bertapa untuk menapaki tingkatan-tingkatan itu. Nah, tingkatan-tingkatan itulah langit yang 7 itu menggambarkan tingkatan kita untuk menuju ma'rifatullah. Langit yang 7 itu. Maka kalau di dalam dunia sufi, makomatnya ada 7. Makomatnya ada 7. Ada apa? Taubat, wara, zuhud. Kemudian ada apa namanya? Tawakal, ada ridha, ada 7 tingkatan di dalam sabar, ya. Ada sabar, ada tawakal, ada ridha. Itu tingkatan maqamat di dalam tasawuf. Yang dengan menapaki tingkatan yang 7 itu kita akan mendapatkan ahwal. Kan begitu dalam kajian ilmu tasawuf kan ahwal. Ahwal itu keadaan hati. Hati kita menjadi tumaknina, menjadi syaqau, menjadi apa namanya? Syauq itu rindu. Rindu itu keadaan hati kita karena kita sudah menapaki tingkatan tadi. Kita sudah rindu sama Allah belum? Kita sudah rindu sama Allah belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah jam 6 lebih. Jadi orang yang melakukan suluk, yang menapaki tingkatan-tingkatan tadi itu, yang ibaratnya langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka sebetulnya di situ kenapa langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Itu mungkin juga ada. Kenapa tidak dipilih nabi-nabi yang lain? Allah pilihnya nabi-nabi itu. Itu juga ada pelajaran tertentu juga di dalam kehidupan kita. Maka angka 7 itu angka keramat itu. Ya kan? Bintang 7 bukan bintang 9 ya. Bintang 7 mah punyang. Punyang. Al-Fatihah suratnya ayatnya ada berapa? Kita sholat menggunakan anggota berapa sujud? 7 anggota 7 anggota badan. Apa? Wajah, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Lubang kita ada berapa lubang di badan kita? Itu tempatnya maksiat. Lubang. Ada berapa lubang? Ada 7 ya? Hah? Lubang ada berapa lubang? Lubang bawah, belakang, depan, 2 ya kan? Suster gak lupa. Mulut 2, hidung ini 2, terus telinga. Nah ini vital, ini lubang-lubang ini, terutama telinga ini sama ini, ya kan? Nah itu, sama bawah, lubang bawah sama lubang atas. Allah ciptakan hari ada 7, macam-macam ya, macam-macam. Kemudian lapisan neraka ada 7. Betul ya, lapisan neraka ada 7. Ada jahanam,
ada Jahim, ada Ladha, ada Hawiyah, ada Hutomah. Udah pesan belum? Hah? Ladha nomor 7. Oh, Ronaldo nomor 7. Baik, Bapak dan sekalian, terakhir Ronaldo dari terakhir. Terakhir Ronaldo. Karena sudah hampir jam 7. Sudah hampir jam 7. Jadi kita sudah selesai kajian kita. Tidak. Baik, Bapak dan saudara sekalian, itulah yang dapat saya ungkapkan melalui kajian tafsir pada pagi hari ini dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kesempatan ya buat yang bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Kami mohon maaf atas pertanyaan ini. Yang kami tanyakan ada 2. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui perintah sholat baru ada sampai 5 kali 5 waktu juga baru ada kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara ibadah, apakah ada sholat juga kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada umat-umat sebelumnya sebelum Rasulullah, bagaimana cara ibadah nabi-nabi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini udah pakai buka juga tadi, kenapa di setiap tingkatan langit itu beda-beda nabinya. Pakai udah bilang tadi ini pasti ada pelajarannya, ya itu yang kita mau tanya pagi ini. Apa makna, apa pelajarannya kita harus dapatkan, kenapa di setiap tingkatan itu beda nabinya? Apakah menandakan ada tingkatan nabi atau apa, seperti apa? Itu hanya 2 itu Pak Ustadz, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Datuk. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, sholat Nabi ya. Sebelum Rasulullah. Oh ya. Sebelum Rasulullah berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah cara ibadahnya seperti apa? Ya, memang mereka beribadah juga melaksanakan seperti sholat, tetapi tidak disebutkan sholatnya seperti kita. Jadi sujud juga, tetapi memang tidak diungkapkan bahwa sholat mereka itu seperti kita, tapi mereka melaksanakan juga sholat.
Cuman perbedaannya apa? Tentu ada distingsi yang dimiliki oleh nabi-nabi itu. Ada spesialisasi yang dimiliki oleh nabi-nabi yang ada di langit dari pertama sampai ketujuh. Mungkin Nabi Ibrahim diletakkan yang paling 7 karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya dan nabi yang sama dengan Rasulullah itu Nabi Ibrahim bukan Nabi Adam. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa yang bergelar uswatun hasanah itu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, nugget pertama Nabi Adam karena kita ya begitu ketemu naik pertama ketemu Nabi Adam karena Nabi Adam itulah Abul Bashar gitu kan. Itu dibuka untuk kita tidak alami dulunya kalau tidak dibuka oleh Nabi Adam. Jangan katakan durhaka Nabi Adam. Walaupun menatap haji sejarah, walaupun bahasa agamanya itu menentang itu maksiat, tapi jangan katakan durhaka. Kalau mereka nggak melakukan itu, nggak turun di dunia, kita nggak ada di dunia. Nah, tapi kalau takdir Allah sudah mengganti. Jadi Nabi Adam menjadi pembuka. Kemudian kita tahu Nabi Isa Nabi yang cukup muda tapi memiliki mujizat yang luar biasa. Nabi Yahya juga orang yang Nabi yang memiliki integritas yang luar biasa. Nabi Yahya yang kelahirannya nanti oleh Nabi Zakaria yang sudah cukup tua. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk punya anak. Sudah tua, tidak punya anak. Akhirnya punya anak juga. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, kata Nabi Zakaria. Ya Tuhan, jangan Kau tinggalkan saya sendiri ya Tuhan. Berikanlah kami keturunan. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Kalau yang susah punya anak ada itu. Ada yang belum punya anak. Baca doa itu. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nabi Yusuf pasti memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa Nabi Yusuf kan? Sehingga dia bandingkan di dalam Al-Quran surat Yusuf dan Allah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Saya menceritakan kepada kamu cerita kisah yang paling bagus, yaitu kisahnya Nabi Yusuf yang pelajaran. Kemudian Nabi Idris dia sedang di surga. Nabi Idris ya kan? Warfa'nahu makanan 'aliyya. Jadi kenapa Nabi Muhammad sendiri itu kita jangan protes, kita jangan protes sama Allah. Yang jelas Nabi-Nabi yang diletakkan di dalam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu memiliki distingsi masing-masing. Ya. Kemudian Nabi Harun itu Nabi yang luar biasa, punya lisan yang masih menguasai bahasa, macam-macam bahasa Suriani yang menguasai. Tapi kata yang bagus, kata yang kufran, nah keluar menguasai bahasa Suriani. Itu percaya juga boleh pengikutnya banyak juga yang ngomong kufran. Iya. Karena dunia maya itu kadang-kadang juga gampang menipu
di atas Nabi Allah, Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa kita tahu itu bagaimana luar biasanya Nabi Musa yang dalam perjalanan Rasulullah dan yang paling banyak yang vokal ya, yang paling vokal adalah Nabi Musa. Sayyidina Umarnya kan Rasulullah Nabi Musa. Itu. Kemudian Nabi Muhammad. Luar biasa. Ya. Mungkin itu sedikit yang bisa terungkap dari nabi-nabi yang menjadi yang pertama sampai ke-7 dan mungkin ada distingsi-distingsi yang dimiliki oleh para nabi. Ya, silakan. Jadi Bapak ya, kalau tanya, saya sudah membayangkan saja itu membedakan cara melihat mengenai Sidratul Muntaha dengan arus. Itu sebetulnya secara fisik atau secara sadar Sidratul Muntaha dengan arus 40 sekian itu sebetulnya tempat secara fisik atau tempat secara kesadaran. Ya. Kalau Sidratul Muntaha itu kan kalau kita baca di literatur memang satu kawasan di atas, ya, yang kawasan di atas itu disebut Sidratul Muntaha di Allah sana, tetapi kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Jadi Sidratul Muntaha itu disebut dalam Al-Quran surat An-Nahl, sama dengan Arsh disebutkan juga di dalam surat Thaha. Maka ulama menafsirkan, tentu ada dua penafsiran secara apa adanya. Yang apa adanya itu dilandasi dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di Arsh itu Allah bersemayam di Arsh. Karena bersemayam di Arsh, maka berarti Arsh itu merupakan tempat semayamnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat semayamnya Allah. Ya. Kita mungkin bisa membayangkan tempat persinggahan, singgasana raja gitu ya. Itu seperti bayangannya seperti itu, bayangannya. Tetapi kita harus menanamkan landasan laisa kamitslihi syai'. Singgasana Allah tidak sama dengan singgasana raja, singgasana makhluk, tapi Arsh itu adalah disebutkan di dalam surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, Allah bersemayam, Allah bertempat di Arsh. Tapi ada juga yang takwil di dalam tafsir itu, ada yang takwil. Ulama-ulama kontemporer takwil bahwa Arsh itu ya betul sebagai satu tempat, tetapi istawa itu bukan menempat. Istawa itu istawa itu berkuasa, menguasai. Istawa dari kata istilah istawa itu takwilnya ulama kontemporer. Ini memang terjadi perbedaan antara ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama salaf dan ulama khalaf, tapi titik temunya sama. Apa titik temunya? Jangan sampai menjasadkan Allah, jangan sampai memvisualisasikan Allah. Nanti menjadi aliran jasimiyah atau tatsimiyah, aliran sesat. Jadi Sidratul Muntaha ini termasuk yang baik, sehingga kita juga tidak begitu mudah untuk menjelaskannya karena baik. Hanya kalau secara fisikly itu langit pertama, kedua, ketiga, termasuk langit. Langit ini kan kita juga tidak tahu kalau sudah baik. Langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha, maka itu tingkatan-tingkatan kalau secara fisik. Tapi secara maknawi adalah satu hamparan hadrah ilahi
hadratillah. Satu tingkatan yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sidratul muntaha. Itu kalau ditafsirkan secara maknawinya, bahwa kalau kita semuanya sebetulnya bisa juga mencapai sidratul muntaha. Tapi sidratul muntaha secara maknawi, bagaimana kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencapai sidratul muntaha. Jadi kedua hal itu, arus dan sidratul muntaha, disebutkan di dalam Al-Quran. Dua-duanya para ulama berbeda pendapat penafsirannya. Ada yang menafsirkannya secara apa adanya, seperti Imam Malik bin Ahmad, Imam Malik bin Anas mengatakan, ya, al-istiwa ma'lum wal kayfiyatu majhul was-su'alu 'anhu bid'ah. Itu dari Imam Malik bin Anas mengatakan begitu. Jadi arus itu atau menempati singgasana itu maklum bagi kita. Tapi caranya itu kita tidak tahu bagaimana caranya, wal kayfiyatu 'anhu majhul. Menanyakannya bid'ah lagi. Ya. Tapi kita menanyakannya secara secara penafsiran tidak apa-apa. Itu sampai berdalam dan sebagainya. Karena sebetulnya ajaran Islam itu semuanya adalah ini sampai kepada kajian kita sebelumnya sebetulnya tentang dogma dan doktrin. Ya, bisa dirasionalisasi atau tidak, dan semua sebetulnya bisa dirasionalisasi, cuma kita nggak sampai akal kita. Nah itu, saya kira itu yang sedikit sekali pengetahuan saya bisa saya jelaskan ke mungkin ada yang perlu ditambahkan atau tidak, dan sampai 70 kali. Itu bagaimana sih? Apakah dia secara kalau menerima wahyu atau gimana? Apa hanya bualan aja? Ya, jadi istilah-istilah itu sebetulnya bisa dipinjam, bisa saja dipinjam untuk menggunakan seseorang dalam melaksanakan perjalanan spiritual, ya, dalam melaksanakan perjalanan spiritual. Jadi kalau meminjam istilah itu ya apa-apa, tapi yang penting jangan kemudian disamakan dengan Rasulullah. Isra sama seperti Rasulullah sampai 70 kali. Rasulullah, saya juga bisa Isra setelah sampai ke sana. Bahkan bukan hanya sekali, beberapa kali. Nah itu yang benar. Tapi kalau sebagai lambang saja, lambang bahwa kita Islam. Gimana kita Islam? Kita aksi sosial, bantu fakir miskin, bolak-balik ke Medan, bolak-balik ke Aceh, bolak-balik ke Sumatera Barat untuk aksi sosial. Itu Islam, itu. Karena Islam itu adalah hubungan horizontal kita dengan manusia. Kalau kita melaksanakan ibadah sosial, insya Allah kita akan melangit, akan bisa naik. Tapi kalau kita dengan hubungan dengan manusia nggak baik, nggak akan bisa naik, kan? Nggak akan bisa naik. Maka sebetulnya para wali-wali itu bisa naik karena hubungan horizontalnya sudah selesai. Gitu. Itulah sebetulnya gambaran Islamnya secara maknawinya begitu. Cara maknawinya sehingga dia bisa naik. Nah, maka kita tidak perlu buru-buru memvonis, ya. Kita harus berkonfirmasi kepada yang memiliki, yang menyampaikan teror-teror seperti itu, ya kan? Kita kalau memang nggak paham apa yang disampaikan Al-Hallaj, tanya sama Al-Hallaj.
kalau kita nggak paham sama Syekh Siti Jenar, tanyakan sama Syekh Siti Jenar. Kalau bisa dikonfirmasi dengan jelas, memang para wali aja nggak bisa memahami ajarannya Syekh Siti Jenar, sehingga menguntungkan tuh. Iya, karena kadang-kadang kita menilainya secara syariat, belum kepada hakikat. Nah itu sudah ada pelajarannya sebetulnya. Di surat Al-Kahfi kan, bagaimana Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa gak nyambung, gak bisa nyambung. Nabi Musa dengan Nabi Khidir aneh. Kenapa Nabi Khidir melumpangi perahu? Ya kan? Membunuh anak, membunuh juga membunuh. Bukan kesalahan yang kecil, membunuh. Ya kan? Ada bimbingan diperbaiki, hal yang ganjil. Nah, jadi kalau ada istilah-istilah begitu, mungkin yang pertama kita harus konfirmasi dulu, ya kan? Nah, kalau kita memang tidak pada ranah yang paham betul, kita jangan buru-buru vonis. Kita bawa ke masyarakat itu MUI sana. MUI nanti akan melakukan penyelidikan, mengkonfirmasi apakah memang dia sudah mengarah kepada aliran sesat atau belum. Nah itu step by step. Saya kira itu. Jadi kalau hanya mengambil istilah saja yang dia tanpa secara maknawinya, dia nggak apa-apa. Ya, karena ya bahasa itu kan, kalau mi'raj itu kan bukan hanya mi'raj naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha kan, tapi ada bahasa lain. As-salatu mi'rajul mungkin, bahwa salat itu adalah naiknya, tempat naiknya orang mungkin, bahasa Arab. Jadi bisa digunakan secara lughwi untuk yang lainnya, yang secara maknawi sebetulnya tidak seperti Islam Nabi, tetapi maknawinya adalah kita gunakan untuk bagaimana kita melakukan spiritual sehingga kita bisa menaiki tangga-tangga menuju hakikatullah. Baik, saya kira cukup. Saya menyampaikan terima kasih ini ada saudara untuk melakukan uji Mufian. Kita tahu semua bahwa dia dunia semasa hidup sempat menjadi ketua DKM Sholatul Khair, ya. Kalau Bapak Mufian dan terus berkah, karena dia hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ini amal baiknya mengampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surga, surga berjannah di tempat dulunya, dan keluarga muslim biasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak untuk membaca suatu kali yang صراط الذين أنعمت عليهم